Bila ditanya Partai Buruh apakah memilih sistem proporsional tertutup atau terbuka, Partai Buruh memilih sistem distrik. Partai Buruh memilih sistem distrik. Karena itu meningkatkan kualitas daripada pemilu. Rakyat tahu orangnya, tidak membeli kucing dalam karung, tapi rakyat juga bisa memilih mana partai yang secara ideologis sama dengan dia. Buruh, petani, nelayan, buruh migran, miskin kota, miskin desa, mama-mama jamu gendong, buruh informal, tukang beca, ojol, guru dan tenaga honorer, pekerja rumah tangga, ya, anak-anak muda yang juga anak buruh dan anak petani tentu akan memilih Partai Buruh dengan sistem distrik. Karena tokoh-tokoh buruh, tokoh petani, tokoh buruh migran, tokoh-tokoh rakyat jelata biasa bisa kami tampilkan melalui Partai Buruh. Karena Partai Buruh berkeyakinan kader-kader terbaiknya mereka adalah tokoh-tokoh lokal yang selama ini mengadvokasi rakyat kecil, mengadvokasi pembelaan tanah yang dirampas oleh korporasi, mengadvokasi buruh yang ter-PHK, mengadvokasi buruh yang tidak mendapatkan pesangon, mengadvokasi nelayan yang harga solar yang melambung tinggi. Itu sudah kami lakukan, bekerja hari-hari. Karena partai kami adalah daily working party, partai yang bekerja setiap hari. Tentu sistem distrik adalah pilihan kami. Demikian. Nah, untuk tahap sekarang ini 2024 kami menunggu keputusan MK. Itu sikap Partai Buruh. Apakah proporsional tertutup atau tetap seperti sekarang proporsional terbuka. Jadi bukan pada setuju atau tidak setuju, lebih kepada secara hukum tata negara apakah MK mengabulkan tuntutan PDIP atau justru menolak. Kalau ditanya sikap Partai Buruh adalah pemilu distrik. Kami memilih pemilu distrik. Walaupun kita bukan negara bagian, kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Partai Buruh juga tidak setuju Indonesia menjadi negara federal. Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Distrik yang kami maksud adalah dapil. Yang kedua, strategi Partai Buruh menghadapi pemilu 2024. Partai Buruh adalah partai kelas. Berarti dia segmen ada 5 pembeda Partai Buruh dengan partai lain. Karena dia partai kelas pekerja, the working class. Pertama pembedanya captive market. Segmented pemilih Partai Buruh itu sudah jelas. Buruh, anggota kami dengan keluarganya total seluruh Indonesia dari 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 60 federasi serikat buruh di tingkat nasional, 1 serikat petani terbesar di Indonesia, SPI. Kemudian juga ada pekerja rumah tangga Jala PRT, ada buruh migran, ada forum buruh tenaga honorer, ada juga Urban Poor Konsorsium, masyarakat miskin kota, ada juga ojek online, KATO, ada juga organisasi perempuan percaya, ada juga organisasi pedagang kaki lima. Karena ini orang-orang kecil, maka Partai Buruh captive market. Anggota kami 10 juta. Teman-teman tentu tahu, bisa dilihat di Kemenaker Trans. Dengan keluarga kita bisa tembus di angka 20 juta. Nah, karena dia captive market, maka strategi Partai Buruh akan mengedukasi. Bahasa kami salam satu pintu. Kita ketuk agar mereka berjuang untuk Partai Buruh. Yang kedua, pembedanya strateginya segmented issue. Nggak ada partai politik bicara tentang perjuangan upah, nggak ada. Partai Buruh akan ngomong upah. Nanti di parlemen DPRD daerah, kabupaten, kota maupun provinsi, dan parlemen DPR RI, kami akan bicara upah. Kami akan berjuang upah. Selama ini kan hanya di jalanan, demo-demo. Nanti di parlemen, nggak ada isu tentang jaminan kesehatan diperjuangkan oleh, atau isu jaminan sosial diperjuangkan oleh partai politik. Nggak ada, itu pasti Partai Buruh. Seluruh dunia, kan saya Ayuga Body. Saya salah satu pengurus Pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang berkantor di Jeneva. Seluruh benua udah saya kelilingi dari sebelum bicara. Partai Buruh, atau sebagian menyebut Partai Sosial Demokrat, sebagian lagi menyebut Partai Sosialis Pekerja di Amerika Latin, itu perjuangannya pasti jaminan sosial dan pro subsidi. Jadi segmented issues. Program kami adalah land reform, redistribusi hak tanah untuk rakyat, land reform, distribusi tanah. Kita kembalikan tanah-tanah yang dirampas oleh korporasi kepada petani. Dan itu sudah dilakukan oleh SPI. Cuma kalah terus karena kita nggak punya partai politik. Nah, hari ini insya Allah dengan jalan Tuhan kami masuk ke parlemen dengan segmented issue. Partai ini akan ngurusin rumah-rumah yang digusur. Kita akan urusin itu. Karena memang sekarang sudah urusin seperti di Pancoran, seperti di Pasaman Barat. Tanah-tanah yang dirampas oleh korporasi, kita akan urus.
guru-guru honor yang selama ini nggak pernah diangkat PNS, orang-orang yang di PHK. Nah, itu segmented issue. Hanya partai buruh yang bisa begitu. Yang ketiga, kami pembeda dengan partai lain adalah beriuran. Ini bukan partai cukong, ini bukan partai dinasti. Kalau kami bisa lihat, kami bisa lolos peserta pemilu, siapa yang jadi cukong? Siapa yang ada di dinasti yang ada di partai buruh? Tidak ada. Ini benar-benar orang, ada yang jual motor, ganti sepeda, setengah gajinya dipotong, mereka simpan buat keluarga, setengahnya lagi buat partai buruh. Teman-teman bisa periksa. Oleh karena itu kami beriuran. Kami punya iuran seperti serikat buruh. Orang bisa cemooh kami, oh itu ngambil uangnya rakyat, ya biarin. Kalau rakyat mau berubah dan dia ikhlas memberikan uang iuran, seluruh dunia juga iuran kok partai buruh. Nah, itu pembeda yang ketiga. Pembeda yang keempat, daily working party. Ada nggak partai yang kerja tiap hari? Nggak ada. Pasti mau pemilu. Nggak ada. Partai buruh daily working party. Partai yang bekerja tiap hari. Buktinya apa? Orang di PHK kita belain. Ada serikat buruh. Tanah petani dirampas oleh korporasi, kita belain. Bahkan sampai di penjara di Pasaman Barat, di Riau, di Kampar. Nelayan-nelayan di Pantura dalam musim angin, musim gelombang laut besar, siapa yang ngebelain? Kan organisasi yang ada di bawah partai buruh. Maka organisasi ini organisasi yang daily working party, partai yang bekerja tiap hari. Orang nih nggak dapat upah, kita yang turun demo-demo. Nggak ada partai yang kayak begini. Bukan saya ingin menonjolkan simbol buruh ya. Memang partai buruh partai kelas. Dia kerja tiap hari, bukan menjelang pemilu saja. Nah yang kelima, ingat kalau yang disebut milenial dan generasi Z, anak buruh juga kan ada yang milenial dan generasi Z. Maka milenial dan generasi Z itu adalah anak dari buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja lain. Kita akan bilang, kamu mau merubah nggak nasibmu seperti bapak ibu? Kalau kamu mau seperti bapak ibumu terus, ya kamu pilih aja partai yang ada. Tapi kalau kamu yakin seperti yang sekarang bapak ibumu kerjakan, berjuang untuk berjuang tidak di PHK, berjuang melawan KDR, berjuang tanahnya tidak dirampas, berjuang harga solar tidak melambung tinggi. Kita nggak mau BLT, kita mau jaminan makanan. Apa itu jaminan makanan? BLT itu sarana korupsi. Kalau jaminan makanan nanti melalui politik anggaran ya di APBN dan APBD, setiap orang miskin dan mendekati miskin, tukang jamu pasti miskin, ojek online pasti miskin, mama-mama jamu di pasar tradisional pasti miskin, ibu jamu gendong miskin, nggak usah ditanya. Nah, negara bayar dia supaya jamin makan. Berapa jumlahnya Bung Iqbal? 500.000 sampai 1 juta rupiah seumur hidup per bulan. Apa yang salah kita kasih makan orang-orang miskin? Buruh kontrak, buruh outsourcing miskin, buruh ter-PHK miskin, minimal dia bisa makan. Ini negara kita di dunia nomor 7, nomor 7 di atas Prancis dan Inggris. Pertumbuhan ekonominya tertinggi di dunia nomor 3 setelah India dan Filipina. Lihat coba masih ada orang yang kelaparan, tidur di atas becak, tukang bajai tidur di atas bajai karena kontrak rumah nggak mampu. Keluarganya ditaruh di kampung, buruh di PHK diusir dari kontrakan, pemulung tidur di gerobak pemulung, ada yang tidur di bawah jembatan. Apa ini negara? Kita mau minta kasih makan mereka. Ini kenyang dulu, bro. 500.000 sampai 1 juta rupiah per bulan seumur hidup. Bung Iqbal nggak mungkin bisa. Kalikan aja 27,7 juta orang miskin atau mendekati miskin, pun katakanlah 30 juta orang. 30 juta orang kali 500.000 rupiah lah bisa. Cuma 15 triliun. 15 triliun sebulan kali 12 bulan 180 triliun. Apa yang salah? APBN kita itu hampir 3.000 triliun. Diambil 180 triliun buat kasih makan orang miskin. Masa nggak bisa negara? Cukai rokok aja 120 triliun. Partai buruh paham yang kayak begini-begini. Udah capek kita dibohongin terus. Oh nanti partai buruh akan sama dengan yang lain. Silakan periksa track record kami. Dengan demikian akhirnya kami ambil target dengan 5 perbedaan. Satu, suara sah nasionalnya 4% kan? Katakanlah di tahun 2019 ada suara sah nasional
139 jutaan lebih. Katakan 140 juta. 140 juta kali 4%-nya 5,6 juta. Maka target Partai Buruh 5,6 juta sampai 7 juta suara. Di mana mengandalkan 5 basis Partai Buruh, 5 provinsi. Jawa Barat nomor 1, Banten, DKI, Jawa Timur, Kepulauan Riau itu basis buruh. Sebagian kecil petani, sebagian lagi petani. Itu basis buruh. 5,6 sampai 7 juta suara. Konversinya berarti 20 sampai 30 kursi. Minimal 20 kursi di DPR RI kami dapat. 5% sampai 10% di setiap DPRD provinsi dan kabupaten kota dari total kursi yang tersedia. Kami ingin merebut 10 bupati atau wali kota atau wakilnya. Kota Bekasi kami akan rebut wali kota. Kabupaten Bekasi, Bupati Bekasi. Ya, Batam, daerah-daerah basis buruh. Dan kami akan merebut 2 gubernur. Satu di Papua Tengah, satu lagi di Sulawesi Tenggara. Kalau daerah basis yang tadi 5, kita ambil Bupati Wali Kota. Kira-kira demikian. Terima kasih.